untuk ini kalian dari VMS film sebelumnya juga mengadaptasi dari kisah nyata. Terus walaupun ini secara ini nggak nyata banget tapi mengadaptasi, itu alasannya apa? Hampir semua film VMS tuh kayaknya mengadaptasi sesuatu yang viral. Bukan hampir semua, bukan hampir setiap film ya Mbak, tapi buat kita itu yang kita selalu usahakan membikinkan karya yang relatable kepada viewing audience. Kalau ini biarin pun memang fiction, tapi ini kejadian sehari-hari di hampir setiap rumah tangga, itu pasti bakal ada cekcok di antara mertua dan menantu, suami dan istri, adik ipar, semua pasti akan ada. Jadi ini memang reality banget. Kekhawatiran sendiri. Enggak sih. Justru saya merasa film ini penting untuk dibuat lebih besar, untuk disampaikan bahwa ada loh masalah ini yang emang dirasakan mungkin hampir semua keluarga yang bermasalah gitu ya, atau pasangan yang mempunyai masalah gitu ya. Ini dirasakan mereka tapi nggak pernah bisa terkatakan gitu, nggak pernah bisa terselesaikan atau terungkapkan karena banyak hal gitu. Nah ini penting untuk disampaikan, untuk diangkat ke permukaan, untuk menjadi diskusi bersama gitu, bahwa masalah ini ada, nyata, relate dengan semuanya, dan kita emang berkewajiban untuk membuat dunia lebih baik lah, lingkungan kita lebih baik, support system kita lebih baik. Itu yang jadi urgensi saya tuh, nggak ada ketakutan apa. Mas Anggi, mungkin proses dari pra sampai sekarang sudah jadinya film tuh bagaimana sih Mas? Apalagi yang sebelumnya, dari film sebelumnya itu kan 200 juta penonton juga ya. Jadi 200 juta, lebih dari 200 juta impresi ya. Impresi itu dari semua sosial media dikumpulkan itu. Dari penonton Noise dan semua impresi di sosial media, TikTok gitu, semua itu dikumpulkan tuh lebih dari 200 juta impresi gitu kan. Itu sebuah angka yang fantastis sih gitu kan. Kita melihat itu sebagai sebuah fenomena. Kenapa ini bisa sampai segitu gitu kan ya, karena ini dekat banget, karena ini dirasakan hampir dari semua istri-istri yang ya nggak bisa mengatakan lah, tapi dirasakan oleh mereka gitu kan. Nah itu yang menjadikan pemantik buat saya untuk ayo kita approach, kita develop bahwa ini penting untuk disampaikan ya. Akhirnya saya datang ke penulis yang aslinya, pembuat konten aslinya di Bali. Kita ngobrol banyak sepanjang 2 hari, pagi sampai malam kita ngobrol. Kita menemukan bahwa emergency ini memang ada di dunia. Jadi dari sana kita mulai develop, kita make news, dan akhirnya ya udah kita masuk ke preparation, penulisan skenario, reading, kita coba pemain, dan syuting. Nggak lama sih prosesnya, cuma sekitar 3 sampai 5 bulan ini. Tapi mungkin kesulitan dalam memproduksi film ini apa sih? Kesulitannya menemukan pemain yang pas. Jadi waktu lagi dulu banyak listnya, akhirnya kita mulai manajemen. Terakhir dapatlah 2 pasangan ini, dan bahkan yang lainnya juga sempat pergantian pemain pada saat udah reading, sempat ganti pemain juga karena kurang pas lah apa segala macam. Jadi pemilihan pemain yang pas itu krusial banget tuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.